Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran pada surah-surah yang pendek. Dan kita sudah sampai pada surah Abasa wa Tawalla. Kita baca dulu bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah. Sampun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin ya rabbal alamin. Surat ini disebut surat Abasa. Apakah ada fadilahnya surat Abasa? Saya belum menemukan hadis sahih tentang fadilah surat Abasa. Ada hadis dari Ubay bin Ka'ab tentang fadilah surat Abasa, tetapi hadisnya Ubay bin Ka'ab tentang fadilah surat yang sangat panjang, hadisnya itu terkenal sebagai hadis palsu, sehingga tidak usah kita sampaikan di sini. Maka sampai hari ini saya belum tahu apakah ada fadilah khusus bagi surat Abasa ataukah tidak. Yang jelas surat Abasa ini adalah makkiyatun kulluha. Semuanya makkiyah, yaitu ayat-ayatnya semuanya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Kenapa bermuka masam? An, karena ja'ahu, datang kepadanya, al-a'ma, orang yang buta. Maka Allah menegur, wa ma yudrika, dan apa yang memberitahu kepada engkau, la'allahu, barangkali dia si buta tadi, yazzakka, mensucikan diri, atau yadzakkaru, dia mengambil pelajaran, fatanfa'ahu, boleh juga dibaca fatanfa'uhu, lalu bermanfaat kepadanya, adz-dzikra, peringatan itu. Surat Abasa ini menurut tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ini teguran Allah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi ditegur? Karena beliau abasa, bermuka masam. Kenapa Nabi ditegur? Karena beliau tawalla, berpaling. Padahal semestinya kepada umat Islam beliau harusnya tidak bermuka masam, tetapi wajahnya cerah, ceria, dan seharusnya tidak berpaling tetapi menghadap dengan wajahnya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian orang Syiah, tidak semua, tetapi sebagian orang Syiah tidak setuju kalau ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini tidak disebutkan siapa yang bermuka masam. Abasa, dia bermuka masam. Dia siapa? Enggak jelas. Enggak ada kata-kata bahwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasul. Tidak ada kata-kata itu. Sehingga menurut sebagian orang-orang Syiah bahwa abasa wa tawalla ini bukan teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa ini teguran Allah kepada Nabi. Buktinya apa? Pada ayat ketiga Allah mengatakan wa ma yudrika, dan apa yang memberitahu kepada engkau. Engkau berarti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti abasa yang berbuka masam itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ingin tahu apa sih ceritanya sehingga kok Nabi ini bermuka masam. Jadi pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bicara dengan salah satu tokoh kafir Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Ada juga yang mengatakan orang-orang lain, tapi intinya sama tokoh Quraisy, orang kafir. Dan waktu itu Nabi sangat berharap bahwa tokoh ini akan masuk Islam, dengan harapan kalau tokohnya masuk Islam maka umatnya semuanya akan ikut masuk Islam. Nah, ini satu pengharapan yang baik. Nah, ketika beliau sedang bicara sama orang ini, tokoh kafir ini, tiba-tiba datang orang buta, sahabat Nabi SAW, orang yang sudah muslim. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aqri'ni, alimni. Ya Rasulullah, tolong saya diajari baca Quran, tolong saya dikasih ilmu saya. Namanya orang buta, nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Nabi, dikira Nabi sendirian. Padahal Nabi ini lagi sibuk ngobrol sama salah satu tokoh kafir Quraisy ini. Nah, maka begitu melihat orang yang buta ini datang, kemudian tiba-tiba langsung nyerundul begitu, maka Rasulullah bermuka masam terhadapnya, ya, menampakkan wajahnya yang bermuka masam. Dan beliau berpaling, maksudnya tidak menghadap kepada orang buta ini, tetapi malah menghadap kepada tokoh kafir Quraisy tadi, dengan harapan bahwasanya tokoh kafir Quraisy ini masih tetap mengharapkan melihat bahwa akhlak Nabi baik kepadanya, sehingga dia diharapkan akan masuk Islam. Nah, sikap seperti inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau bermuka masam kepada orang baik, orang yang buta ini, yang muslim, sementara engkau malah menghadap kepada orang yang kafir ini? Nah, tokoh-tokoh Syiah yang mereka tidak setuju bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan bahwa ini tidak pantas dilakukan oleh Nabi. Nabi itu kan akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Tidak mungkin Nabi bermuka masam kepada orang muslim, tidak mungkin Nabi berpaling dari orang muslim. Mereka berdalil dengan ayat yang lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, banyak sebenarnya ya dalil-dalil bahwa Nabi itu akhlaknya sangat baik, tapi yang paling tampak adalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin 'azim, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Nabi akhlaknya agung, tidak mungkin berpaling dari orang yang akan belajar ilmu agama. Nah, maka oleh ulama Ahlus Sunnah dijawab, Nabi berpaling ini bukan satu perkara dosa. Pertama, karena ada sebabnya. Beliau lagi sibuk ngobrol sama orang, tiba-tiba disibuki oleh orang lain. Nah, ini bermuka masam, ada sebabnya. Memang ini sebenarnya tidak benar perbuatan seperti ini. Orang lagi ngobrol dengan orang lain, jangan diganggu, biarkan selesai dulu. Kalau sudah selesai baru kita masuk. Nah, ini karena orangnya juga buta, nggak tahu kalau Nabi sedang ngobrol sama orang, ya, dia juga tidak bisa disalahkan. Tapi kemudian Nabi bermuka masam kepada orang yang buta ini. Apakah ini juga perbuatan dosa? Tidak juga. Karena Nabi bermuka masam atau tidak bermuka masam, orang buta tidak bisa melihat. Sehingga orang buta ini tidak akan sakit hati kepada Nabi Muhammad SAW karena dia tidak bisa melihat wajahnya Nabi kayak apa. Maka ini bukan satu dosa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lah kalau memang bukan dosa, kenapa ditegur oleh Allah? Ditegur oleh Allah karena Allah menghendaki Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang paling tinggi. Meskipun tadi itu tidak salah, karena ada sebabnya beliau bermuka masam, tetapi beliau sebagai manusia yang paling sempurna diharapkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah untuk menjadi akhlaknya lebih tinggi lagi. Maka Allah menegur di sini, abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling. Dan di sini bagusnya Allah memberikan teguran tetapi secara tidak langsung. Allah tidak mengatakan abasta, kamu bermuka masam, wa tawallaita, dan kamu berpaling, tidak. Tapi Allah mengatakan abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dia berpaling. Dia siapa? Tidak dijelaskan. Nah, ini untuk ta'adduban, adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan bagaimana Allah saja memperhatikan adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad ini makhluknya Allah. Seandainya Allah tidak beradab kepada Nabi Muhammad juga nggak ada masalah. Orang itu makhluknya sendiri.
tetapi Allah mengetahui keagungan Nabi Muhammad SAW, maka kemuliaan beliau ini dihormati oleh Allah sehingga tegurannya pun ditegur dengan perkataan yang lembut, abasa wa tawalla. Maka kalau ada orang kurang ngajar kepada Nabi Muhammad SAW, sepantasnya kalau kita sebagai umatnya kemudian marah, ya, ada karikatur mencela Nabi Muhammad SAW, ya kita tidak akan terima. Allah saja kepada Nabi Muhammad sangat hormat, sangat memuliakan, sangat memperhatikan hak beliau sebagai seorang nabi yang derajatnya tinggi. Maka di sini ditegur dengan perkataan yang halus nih. Bagaimana engkau sebagai manusia malah mencela Nabi SAW. Maka yang dimaksud anja'ahul a'ma, orang buta yang datang, ini adalah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Beliau punya dua muadzin di Madinah, satu Bilal, satu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, karena Nabi itu ditegur oleh Allah dengan sebab kejadian ini, maka setelah turunnya ayat ini Rasulullah senantiasa memperhatikan hak-haknya Abdullah bin Ummi Maktum ini. Kalau beliau berada di majelis seperti ini, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum datang, maka Nabi langsung membuka selendangnya, supaya Abdullah ini bisa duduk di atas selendang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati. Dan beliau selalu menyambut, marhaban, selamat datang orang yang dulu saya ditegur oleh Allah gara-gara Anda. Disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga penghormatan Nabi kepada beliau adalah Nabi pernah perang, kemudian di kota Madinah kan tidak ada imamnya karena Nabi pergi ini, maka yang dijadikan sebagai imam untuk sholat 5 waktu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. 2 kali kejadian dia dijadikan sebagai imam di kota Madinah. Ini untuk penghormatan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Nabi sudah merasa menyesal kenapa beliau waktu itu bermuka masam kepadanya dan berpaling kepadanya, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Ummi Maktum meskipun dia buta, tetapi semangatnya untuk jihad masih tinggi. Dia di perang Qadisiyah itu tetap ikut dia. Lah bagaimana orang buta ikut perang? Nah, tugasnya bukan bawa pedang, Pak, tapi tugasnya adalah bawa bendera. Bendera ini harus dijaga jangan sampai jatuh ke tanah. Maka dia membawa bendera, dan supaya tidak diserang oleh musuh, dia pakai baju besi, berada di tempatnya tegak membawa bendera ini. Nah, inilah orang-orang buta di masa Nabi SAW. Tidak karena buta kemudian mundur tidak mau amal saleh, enggak. Masih bisa amal saleh, masih, maka berangkat meskipun buta, enggak ada masalah. Yang penting masih ada amal saleh yang bisa dilakukan. Nah, ini semangat seperti ini perlu kita pelajari dari mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa yang memberitahu kamu wahai Nabi, barangkali Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin mensucikan diri. Mensucikan diri itu sudah kita bahas kemarin. Kalau orang-orang kafir mensucikan diri maksudnya dengan cara beriman. Kalau orang-orang beriman mensucikan diri maksudnya adalah beramal saleh. Karena dengan beramal saleh sama dengan kita membersihkan dosa-dosa kita, karena amalan saleh itu menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Allah mengatakan au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau mungkin dia datang untuk mengambil pelajaran sehingga pelajaran atau peringatan tersebut bermanfaat kepadanya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ambil sebagai pelajaran untuk kehidupannya, pasti akan bermanfaat. Demikian juga kita, kalau kita baca Quran, kita resapi maknanya, kita pengen untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, pasti akan bermanfaat. Apapun kondisi kita, kejadian apapun yang menimpa kita, kalau kita baca Quran, kita cari ayat yang sesuai dengan kondisi kita, pasti kita akan mendapatkan petunjuk di situ. Misalnya ada orang kematian anak, musibah. Ada orang mendapatkan nikmat, senang. Kondisi senang, kondisi musibah, cari ayatnya dalam Quran. Bagaimana sikap kita seharusnya? Ada di situ. Apapun kondisi kita, kalau kita cari ayat Quran yang sesuai, insya Allah akan ketemu. Seseorang dituduh, padahal dia tidak melakukan sesuatu. Apa ayat Quran mengatakan tentang orang yang dituduh? Bagaimana dia seharusnya menyikapinya? Nah, akan ada ketemu ayatnya. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka Quran ini kesimpulannya adalah akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Isra ayat 9.
Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, terhadap yang paling lurus. Jadi kondisi kita kalau pengen paling lurus, ambil petunjuk dari Al-Qur'an. Sabar munculnya dari Al-Qur'an petunjuknya. Syukur juga dari Al-Qur'an. Semuanya dari Al-Qur'an. Kondisi kita ada ditemukan dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amma adapun man istaghna, orang yang merasa cukup. Maksudnya merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah Umayyah bin Khalaf yang tadi sudah kita ceritakan. Dia adalah tokoh kafir Quraisy yang sedang berbicara dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta, maka engkau wahai Nabi, lahu, terhadap dia, tasadda, engkau menghadap. Wa ma 'alaika, dan tidak ada tanggungan atas kamu, tidak ada kewajiban atas kamu, alla yazakka, bahwasannya dia tidak mensucikan diri, maksudnya dia tidak masuk Islam. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepada engkau dengan berjalan cepat, maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Wa huwa yakhsha, dan dia takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta, maka engkau, anhu, dari dia, dari Abdullah bin Ummi Maktum, talaha, engkau malah berpaling darinya. Nah, ini semuanya bicara tentang kejadian yang barusan kita ceritakan, bahwa Nabi malah bicara dengan Umayyah dan beliau tidak menghadapi perkataan Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum hatinya bersih, dia orang muslim yang ingin menambah ilmu, sehingga minta kajian baru dari Nabi Muhammad SAW, minta tambahan kajian dari Nabi SAW. Sementara Umayyah bin Khalaf ini tokoh kafir yang Allah tahu bahwasanya hatinya kotor, yang kalau diberi hidayah berapapun dia tidak akan masuk Islam. Nah, maka Allah menegur Nabi, kenapa beliau lebih memperhatikan orang kafir yang hatinya kotor dan tidak memperhatikan orang muslim yang hatinya bersih ini. Maka ini pelajaran untuk kita, bahwasanya hendaklah kita memposisikan setiap orang sesuai porsinya. Orang jelek nggak perlu dihormati. Ngapain jelek dihormati? Misalnya perampok misalnya. Nah, perampok ini bukan dihormati. Mereka musuh, ya dimusuhi. Demikian juga setan musuh kita. Maka sikapnya kepada kita, kepada mereka kita harus bermusuhan juga. Tetapi sesama muslim adalah saudara, maka saudara berarti sikap kita harus bersaudara juga. Karena itu saudara muslim hendaklah kita perhatikan haknya sebagai saudara, meskipun mereka mungkin memusuhi kita gara-gara beda paham misalnya, atau gara-gara beda pengajian misalnya, tapi kita lihat mereka sebagai muslim, ya sudah, berarti saudara kita. Sikapilah orang muslim sebagai saudara, dan sikapilah orang kafir sebagai musuh. Jangan terbalik. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, istaghna, dia merasa kaya, merasa cukup dari Allah, yaitu yang namanya Umayyah bin Khalaf tadi. Kenapa dia merasa cukup dari Allah, tidak perlu kepada Allah? Sebabnya karena dia kaya. Nah, inilah mafsadat kalau seseorang itu kaya. Kadang-kadang kaya menyebabkan dia merasa tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keparahan pada pemikiran manusia. Kalau dia sudah merasa nggak perlu sama Allah, ini sudah pikiran yang rusak seperti ini. Semua kita sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya, kita miskin, perlu kepada Allah. Kita pintar, kita bodoh, sama juga perlu kepada Allah. Kita sehat, kita sakit, tetap perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita diuji oleh Allah miskin, alhamdulillah, malah sering merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang diuji miskin itu bisa sabar, tetapi ketika diuji kaya tidak bisa syukur. Akhirnya dia merasa bangga, merasa kaya, tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dulu ketika miskin bisa ibadah dahsyat, tapi setelah kaya malah tidak pernah ibadah kepada Allah, bahkan murtad si Qarun ini. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, di sini Rasulullah ditegur oleh Allah, wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak ada tanggungan atas Nabi seandainya si tokoh kafir ini tidak masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad itu kewajibannya hanya menyampaikan. Setelah itu mereka terima atau tidak terima itu bukan tanggungan beliau. Demikian juga seorang pendakwah, seorang da'i, seorang ustaz, seorang penyampai kebenaran, kewajibannya hanya menyampaikan.
Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran kemudian ditolak, kita sakit hati. Itu jangan sampai. Kalau kita menyampaikan kebenaran ditolak, sakit hati, itu berarti tanda tidak ikhlas. Tanda apa? Tidak ikhlas. Karena kita menyampaikan kebenaran ini kan kewajiban dari Allah. Allah mewajibkan kita sampaikan kebenaran. Sudah kita sampaikan, berarti selesai tugas kita. Mau diterima mau tidak bukan urusan kita. Itu urusan orang yang menerima. Apakah dia menerima atau tidak, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa kamu harapkan si kafir ini masuk Islam? Padahal memang Allah sudah tahu dia tidak akan masuk Islam. Dan menyebabkan engkau berpaling dari saudaramu sesama muslim yang datang untuk mencari ilmu ini, sehingga engkau berpaling darinya. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, dakwah itu adalah harus ikhlas, jangan mengharap dari orang yang kita dakwai, tetapi kita hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud yas'a, berjalan cepat ini, ya ini berjalan cepat yaitu bukan jalan kakinya ya, tetapi yang dimaksud adalah bercepat-cepat dalam kebaikan karena dia semangat untuk mendapatkan tambahan ilmu dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud yakhsha, takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya al-khasyatu aslu kulli khair. Bahwasanya rasa takut kepada Allah adalah asal dari segala kebaikan. Kalau kita ingin menjadi orang baik, dalam hati harus ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka ini adalah aslu kulli syarr. Ini adalah pokok dari segala keburukan. Keburukan mata akan muncul, keburukan lidah akan muncul, keburukan tangan akan muncul, keburukan apapun akan muncul. Kenapa? Tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya takut kepada Allah, maka dia bisa menjaga matanya, bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga tingkahnya, bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga tangannya, dan seterusnya. Nah, maka paling penting kita dalam hidup ini bagaimana bisa menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menegur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah mengatakan kalla ay haqqan, sungguh betul-betul, innaha, sesungguhnya dia maksudnya surat ini yang baru disampaikan ini tadi, ini adalah tazkiratun, peringatan untuk siapa? Asalnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang melakukan ini, tetapi kemudian ayat ini berlaku untuk seluruh umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku juga untuk kita. Jangan sampai kita membeda-bedakan manusia gara-gara kekayaan dan kemiskinan. Dalam masalah dakwah ini harus disamakan antara orang kaya, orang miskin sama saja. Jangan kalau kepada orang kaya maka fatwanya lembek, kepada orang miskin fatwanya keras, itu nggak benar. Namanya haram haram, halal halal, selesai. Dia mau terima atau tidak terima bukan urusan kita. Ada orang kaya kerja di bank, tanya kepada kita apa hukumnya riba, ya langsung aja jawab haram, karena haram memang. Nggak boleh kita katakan ya makruh dulu karena dia orang kaya, nggak bisa. Yang namanya haram ya haram, tidak bisa hukumnya berubah-ubah gara-gara yang bertanya berbeda. Ini bukan satu keadilan yang diajarkan di dalam Islam. Allah mengatakan faman syaa, maka barang siapa yang mau, dzakarahu, dia mengingatnya, maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 12 ini semacam kalimat sisipan, karena ayat ke-13 itu nanti akan berkaitan dengan ayat 11. Nah, maka di sini Allah memberikan kalimat sisipan, faman syaa dzakarah, barang siapa yang mau silahkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ingat kepada Allah, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ingat kepada Allah pasti akan mendapatkan kebaikan darinya. Kemudian Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an tadi, innaha tadhkirah, sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Nah, surat ini tempatnya di mana? Allah mengatakan fi suhufin, pada lembaran-lembaran mukarramatin, yang dimuliakan. Lembaran-lembaran yang dimuliakan ini maksudnya menurut Al-Imam At-Tabari adalah Al-Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran itu sumbernya dari mana? Al-Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu ada banyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Al-Quran, 30 juz, diambil dari Al-Lauhul Mahfuz, diturunkan ke dunia secara berkala.
termasuk surat Abasa. Ini sumbernya dari fi suhufim mukarramah, pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu Allahul Mahfuz. Ini menurut tafsir siapa tadi? Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari adalah ahli tafsir yang paling terkenal di antara ulama tafsir yang lainnya. Tapi menurut ulama tafsir yang lain, ini maksudnya adalah lembaran-lembaran yang kita baca ini, mushaf Al-Quran. Suhufin, lembaran-lembaran apa? Ya mushaf Al-Quran. Mukarramah, yang dimuliakan. Nah, berarti kalau kita melihat mushaf Al-Quran, harus kita muliakan. Karena oleh Allah disebut mukarramah, dimuliakan. Karena itu saya sangat tidak setuju kalau kita ngaji tafsir seperti ini, kemudian Qurannya ditaruh di tanah. Nah, ini enggak mukarramah namanya, tidak menghormati Quran. Taruh di atas tas, supaya apa? Dia agak tinggi. Jangan di atas tanah, tapi di atas tas atau di atas meja. Karena ini menurut ahli tafsir yang lain, suhuf ini adalah bukan lauhul mahfuz, tapi ya lembaran-lembaran mushaf yang kita hadapi. Maka ini sama dengan ayat yang lain. Ketika Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Apa maksudnya ini? La yamassuhu, tidak menyentuhnya. Nya ini nya apa? Ada yang mengartikan maksudnya adalah Allahul Mahfuz, tidak disentuh kecuali oleh para malaikat. Maka mutahharun ini adalah para malaikat. Ada juga yang mengartikan la yamassuhu, tidak menyentuhnya. Nya ini adalah mushaf Al-Quran. Berarti al-mutahharun, orang-orang yang sudah bersuci, yang tidak hadas. Maka kalau mau menyentuh Quran, menyentuh mushaf, hendaklah apa? Suci dari hadas. Tapi tafsir yang pertama lebih kuat insyaallah, bahwa yang dimaksud ini lauhul mahfuz, tidak disentuh kecuali oleh para malaikat. Tapi kembali ke sini, Allah mengatakan bahwasanya surat Abasa ini sumbernya adalah fi suhufim mukarramah, pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu al-lauhul mahfuz. Marfu'atin, yang ditinggikan, mutahharatin, yang disucikan. Ditinggikan maksudnya apa? Ada dua. Yang pertama, ditinggikan tempatnya, karena Allahul Mahfuz tempatnya di atas langit. Jadi kalau mau melihat Allahul Mahfuz, kita harus naik dulu ke langit. Langit pertama, langit kedua, terus sampai langit mentok, baru nanti akan ketemu Allahul Mahfuz. Maka marfu'ah, ditinggikan. Demikian juga ditinggikan dari sisi kemuliaannya. Jadi kadarnya atau mutunya tinggi, ya. Kadarnya atau kemuliaannya tinggi. Maka marfu'ah ini ditinggikan dari sisi derajatnya maupun juga tempatnya. Kemudian mutahharah, disucikan. Ini maksudnya disucikan dari segala kekotoran. Tidak ada kekotoran apapun yang masuk dalam lauhul mahfuz. Tidak ada kebatilan yang masuk di dalamnya. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata salah, tidak ada kata-kata bohong dalam lauhul mahfuz. Semuanya adalah kebenaran. Tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin ditambahi. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu tahirun min tahirin ma'a tahirin ila tahirin. Apa maksudnya? Tahirun adalah perkataan yang suci, tidak mungkin ada kesalahan padanya. Min tahirin, dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'a tahirin, dibawa oleh malaikat yang suci, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ila tahirin, diberikan kepada orang yang suci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahirun min tahirin ma'a tahirin ila tahirin. Maka disebut mutahharah, disucikan. Jadi dijamin tidak akan ada perubahan. Datangnya dari Allah, kemudian turun lewat malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, biasanya kalau kita nyampaikan berita itu seringkali ada perubahan. Kita ngomong A sampai ke tempatnya yang kita kirimkan berubah jadi B, bisa. Atau mungkin masih A, tapi yang kita sampaikan A panjang, sampai sono A pendek. Berarti ada perubahan sedikit. Itu seringkali kita kalau menyampaikan berita begitu. Tapi untuk Quran nggak mungkin. Dari Allah begitu, melewat malaikat Jibril tetap begitu, tidak ada perubahan, sampai kepada Nabi Muhammad SAW dijamin tidak ada perubahan. Ini makna mutahharah, disucikan, nggak mungkin ada perubahan.
Nah, sehingga dijamin Al-Quran sejak zaman dulu sampai sekarang sampai hari kiamat tidak mungkin ada perubahan sebagaimana didakwakan oleh sebagian kelompok Syiah yang Rafidhah atau yang kelompok Syiah yang Usuliyah, yang Akhbariyah. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu suci, dibawa orang suci, kemudian disampaikan kepada orang yang suci juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ya'tihil batil, tidak akan datang kepadanya kebatilan, mim baini yadayhi, baik dari depannya, wala min khalfi, ataupun dari belakangnya, tanzilun, dia diturunkan, min hakimin, dari zat yang maha bijaksana, hamidin, yang maha terpuji. Ini salah satu makna disucikan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Disucikan dari kebatilan. Tidak mungkin kebatilan masuk di dalam Al-Quran. Tidak mungkin juga kebatilan masuk dalam Al-Lauhul Mahfuz. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin, zat yang maha suci. Nazala bihir ruhul amin, turun membawa Al-Quran Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril, malaikat yang suci juga. Ala qalbika, diturunkan kepada hatimu, hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang suci juga. Nah, maka ini dalilnya bahwasanya Quran itu adalah kalam suci yang datang dari zat yang maha suci, kemudian diberikan lewat malaikat yang suci, sampaikan kepada hati yang suci, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan biaidi, di tangan-tangan, safarotin, para safarah. Safarah itu menurut Ibnu Abbas adalah malaikat-malaikat penulis atau pencatat. Jadi yang membawa Al-Quran dari atas, dari langit sampai ke bumi, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, siapa? Para malaikat. Para malaikat yang mereka itu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiramin, mereka itu adalah malaikat-malaikat yang mulia, barorotin, yang taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiram mulia, maksudnya mulia di hadapan Allah. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dimuliakan oleh Allah? Mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditugasi oleh Allah untuk menjaga Al-Lauhul Mahfuz ini. Maka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini malaikat yang mulia. Ini tafsir yang terkenal untuk kata-kata kiram ini. Mulia, yaitu mulia di hadapan Allah. Tapi ada juga yang menafsirkan tidak begitu. Kiramin, mulia, itu maksudnya dari sisi fisiknya. Fisiknya mulia, bagus, bentuknya bagus. Jadi malaikat itu bentuknya bagus. Tidak ada malaikat bentuknya jelek, nggak ada, Pak. Kalau manusia, ini adalah makhluk yang berada di atas muka bumi yang paling baik. Kalau malaikat ini makhluk-makhluk yang bentuknya selalunya kiram, mulia, baik. Nggak ada malaikat yang bentuknya elek, nggak ada. Berbeda dengan setan. Kalau setan pasti bentuknya apa? Jelek. Apa dalilnya, Pak? Bahwasanya setan bentuknya jelek. Ka'annahu ru'usus syayatin. Bisa dilihat pada surat As-Saffat ayat 65. Ketika Allah bicara tentang pohon zakum, ini pohon yang ada di neraka. Apa kata Allah? Innaha syajaratun, sesungguhnya pohon zakum adalah satu pohon, takhruju fi aslil jahim, yang muncul pada dasarnya neraka jahim. Tal'uha, mayangnya, ka'annahu, seolah-olah, ru'usus syayatin, kepala-kepala setan. Maksudnya sangat jelek, jeleknya seperti kepala setan. Nah, saya nggak tahu kepalanya kayak apa. Kalau digambarkan biasanya kayak gitu itu. Nah, tapi kita sendiri kan tidak pernah melihat setan. Tapi yang jelas maksudnya Allah di sini menunjukkan jeleknya pohon tersebut sehingga diibaratkan atau disamakan dengan kepala setan. Maka setan ini makhluk-makhluk yang bentuknya jelek, sementara malaikat ini adalah kiram, bentuknya mulia. Jadi kiram ini bicara tentang fisik, sementara baroroh ini bicara tentang akhlak. Akhlaknya baik, bentuknya mulia. Maka ini mirip pembicaraan tentang hurun in. Masih ingat nggak, Pak? Hurun in itu bentuk fisiknya baik, demikian akhlaknya juga apa? Baik.
dulu pernah kita pelajari, yaitu pada surat Ar-Rahman ayat 70. Fihinna, di dalam mereka para bidadari jannah, ada khairatun, bidadari-bidadari yang baik, hisanun, yang baik. Khairatun baik, hisanun baik. Apa bedanya? Khairat ini berkaitan dengan akhlak, akhlaknya baik. Hisan ini berkaitan dengan fisik atau wajah, wajahnya cantik, akhlaknya baik. Nah, itu adalah sifat dari hurun in. Nah, kalau malaikat kiramin, bentuknya, fisiknya kiram, mulia atau baik. Barorotin, akhlaknya baik, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini, malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Kenapa? Manusia ada kemaksiatan. Kita punya pahala tapi juga punya dosa. Kita kadang taat kepada Allah, kadang maksiat kepada Allah. Malaikat nggak pernah maksiat. Nah, maka dari sisi ini malaikat lebih apa? Lebih mulia. Tetapi bisa saja manusia lebih mulia daripada malaikat, karena manusia kalau melakukan kebaikan maka dia berarti sudah melakukan dua perkara. Pertama, dia melakukan kebaikan itu sendiri, dan kedua, dia meninggalkan syahwatnya kepada keburukan. Sebenarnya ada syahwat kepada keburukan, tapi dia tinggalkan, dia pilih kebaikan. Nah, ini berarti dia melakukan dua perkara, melakukan kebaikan tadi dan meninggalkan syahwatnya. Misalnya, bangun malam salat tahajud, itu sama dengan kita melakukan dua perkara. Pertama adalah salat tahajud, itu kebaikan. Yang kedua, kita meninggalkan syahwat ngantuk, syahwat tidur, itu kebaikan yang kedua. Kalau malaikat nggak punya syahwat, malaikat nggak ada ngantuk mungkin, nggak ada lapar, mereka nggak punya syahwat, sehingga mereka kalau melakukan kebaikan, ya kebaikannya satu saja. Mereka sholat tahajud misalnya, ya kebaikannya sholat tahajud saja. Kalau kita sholat tahajud plus meninggalkan syahwat, maka dari sisi ini manusia lebih utama daripada malaikat. Karena itu para ulama berselisih pendapat, sebenarnya yang lebih mulia itu siapa, malaikat apa manusia? Yang berpendapat malaikat lebih utama, dalilnya la ya'sunallah, malaikat tidak pernah maksiat. Yang mengatakan manusia lebih utama daripada malaikat, dalilnya usjudu li Adam, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Berarti manusia lebih mulia karena manusia disujudi oleh malaikat. Ya, semuanya punya dalil, tapi intinya marilah kita menjadi makhluk-makhluk yang barorah, yang taat kepada Allah, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Adapun sisa waktu kita bicarakan masalah yang lainnya insyaallah taala.